Sementara itu pemirsa, puluhan siswa dan pengajar SD Negeri Cicakan 3 Lebak, Banten terpaksa menggunakan masker saat proses belajar mengajar. Mereka terganggu debu dampak proyek jalan tol Serang Panimbang. Sudah 1,5 tahun, murid dan pelajar SD Negeri Cicakan 3, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten harus mengenakan masker saat proses belajar mengajar. Hal ini dampak debu proyek jalan tol yang berada persis di depan sekolah mereka. Selain terganggu akibat debu, bangunan sekolah mereka juga sudah mulai mengalami kerusakan yang diduga berasal dari getaran di saat truk tronton melintas dan aktivitas alat berat saat memadati tanah di jalan tol. Hampir setiap hari kendaraan berat melintasi jalan yang berdampak banyaknya debu. Parahnya mah ini udah hampir 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ini kami udah merasakan dampak tol ini, yaitu terutama debu dan suara alat berat di sini. Pihak sekolah berharap mereka direlokasi agar para siswa tidak terserang penyakit dan bisa aman saat belajar di sekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan siswa SD terpaksa belajar lesehan di aula serbaguna dan musola di Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini akibat ruang kelas yang biasa digunakan untuk belajar rusak parah. Siswa kelas 5 SDN Ciaripin ini terpaksa belajar lesehan di lantai di aula serbaguna Sekolah Desa Munjul, Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sementara sebagian siswa lain belajar di musola. Mereka terpaksa belajar di ruang darurat lantaran ruang kelas yang biasa digunakan rusak parah dan belum ada perbaikan. Para siswa pun mengaku kurang nyaman harus belajar tanpa alas dengan posisi tengkurap. Kerusakan ruang kelas ini sudah terjadi sejak 2022 lalu. Bagian kusen dan pintu lapuk, bahkan sebagian lantai keramik juga hilang sehingga tak layak digunakan. Karena ruang kelasnya rusak. Rusak kenapa? Betul. Ya tahu ya. Terus sejak kapan belajar sini ya? Ya kelas 5. Sejak kelas 5. Tidak tahu apa itu disetujui atau tidaknya, yang penting saya mah itu dulu, kelas dulu. Supaya antisipasi anak, jangan sampai anak terlantar seperti begini. Ya, berarti sudah lama Pak pengajuannya Pak, ada berapa tahun Pak? Selain kelas, ruang perpustakaan dan toilet sekolah pun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan kepada dinas terkait, namun belum ada respon. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siswa kelas 5 SDN Ciaripin ini terpaksa. Ya pemirsa, musim kemarau panjang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat krisis air bersih. Terlebih sumur yang dijadikan mata air mengering sejak 2 minggu lalu. Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 890 jiwa di Desa Pakembangan, Garawangi, Kuningan mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak 2 minggu terakhir. Terlebih sumur warga dan mata air yang biasa digunakan sudah mulai mengering. Kedatangan bantuan air bersih dari BPBD sangat dinanti warga sejak pagi hari. Tanya ember galon kosong mereka bawa agar kebagian stok air di rumahnya masing-masing. Sebelum air tangki datang, warga rutin antri panjang sampai larut malam menjelang pagi, khawatir tidak kebagian air. Cari. Ini sejak kapan nih Bu susah air Bu? Oh, sudah lama, udah bertahun-tahun Pak di sini mah. Kalau untuk sekarang? Ada 2 bulan lebih sih. Tidak adanya pasokan air membuat warga terpaksa mengambil air ke blok sebelah berjarak 2 km meskipun harus antri dari pagi hingga larut malam. Warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan ke masyarakat mengingat musim kemarau masih panjang. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menilai wacana Perpu ini Undang-Undang Pilkada adalah hal yang didramatisir.
Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan perpu nih Pak? Dari ya, seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver perpu nih? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin? Apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal tidak akan usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. Pada saatnya kita akan menyimak dengan seksama. Ya, sinyal ini diberikan Megawati saat berbicara di depan kader PDIP saat pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus. Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Megawati juga menyinggung ada sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya mendukung Anies. Megawati pun mempertanyakan kemana saja selama ini sebelum minta dukungan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Sebelumnya pemirsa, isu PDIP akan usung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mengusung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Mahasiswa menerobos gerbang DPRD Sumatera Barat dan di Solo, ratusan mahasiswa jalan mundur sebagai bentuk mundurnya demokrasi di Indonesia. Sementara di Tanah Abang, pemirsa, massa meluapkan emosi membakar mobil patroli polisi. Ratusan mahasiswa menerobos masuk pintu gerbang gedung DPRD Sumatera Barat yang dikawal aparat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kericuhan pun pecah saat sebagian massa berhasil menerobos masuk ke dalam gerbang. Aksi dorong-dorongan dengan petugas tak terhindarkan. Massa demo ingin bertemu dengan Ketua DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Solo berunjuk rasa di Bundaran Geladak. Mereka membakar ban bekas bentuk protes kepada Presiden Jokowi dan menginginkan Jokowi pulang ke kampung halaman. Para mahasiswa juga berjalan mundur sebagai bentuk mundurnya demokrasi di Indonesia.
ratusan mahasiswa gabungan di Kota Malang berorasi di depan DPRD Kota Malang. Di tengah aksinya, ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat ikut bergabung. Mereka memiliki satu tujuan untuk kawal putusan MK. Tim kontributor iNews melaporkan. Masa diduga anarko melakukan perlawanan saat dibubarkan aparat di Jalan Raya Selipi Palmerah, Jakarta Barat, Kamis malam. Masa melempari batu dan melakukan pembakaran. Aparat pun menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah massa dan pelajar yang berlarian berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Mobil patroli polisi di halaman pos subsektor Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam menjadi bulan-bulanan amuk massa. Mobil dibakar massa diduga anarko. Mobil tak berhasil diselamatkan karena saat kejadian tidak ada petugas. Sebelumnya massa dari arah DPR berlari setelah dipukul mundur aparat menuju ke Pejompongan. Massa berjumlah 10 orang langsung menyiramkan bensin dan menyulut api. Ada polisi nggak tadi, Bang? Nggak ada polisi, makanya itu dibakar. Nggak ada kelihatan polisinya di sini. Makanya mereka berani dibakar. Kenapa sih dibakar, Bang? Kurang tahu juga kita ya. Massa sempat ingin membakar bangunan Pospol, namun berhasil dicegah warga dan berlari ke arah Semanggi. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Di tengah demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan unggahan foto Erina Gudono di Amerika Serikat yang dianggap pamer kemewahan. Jari netizen pun menuding Erina dan Kaisang berpergian ke Amerika dengan menyewa pesawat jet pribadi. Saat ribuan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan foto-foto yang diunggah oleh Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Netizen menilai foto Erina dan Kaisang saat berada di Amerika tersebut memamerkan kemewahan. Di antaranya Erina mengunggah stroller pilihannya seharga puluhan juta rupiah. Juga foto kakaknya Nadia Gudono yang memegang segelas smoothie seharga Rp295.000. Erina juga membagikan foto Kaisang menikmati sepotong roti seharga Rp400.000. Juga telur dadar dan roti panggang seharga Rp500.000. Netizen juga menuding Erina dan Kaisang ke Amerika menyewa pesawat jet pribadi. Dari foto jendela pesawat yang diunggah oleh Erina, netizen menemukan jet pribadi jenis Gulfstream dengan harga sewa mencapai Rp240 juta per jam atau Rp5,5 miliar selama 24 jam. Puncak kegeraman netizen menyebut Erina dengan tone deaf karena tidak peka dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak jauh beda dengan sang menantu, Iriana Jokowi juga menuai sorotan netizen. Iriana terekam menikmati lagu sambil berjoget di sela-sela kunjungan kerja ke Makassar, bertepatan dengan unjuk rasa mahasiswa mengawal putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah belum adanya kepastian bisa tidaknya Kaisang Pangarep maju di Pilkada, putra Jokowi itu ternyata sudah mengurus sejumlah surat sebagai syarat pencalonan. Dari keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kaisang Pangarep mengurus 3 surat sebagai syarat pencalonan di Pilkada 2024. Salah satunya mengurus surat keterangan belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan surat tersebut disampaikan 20 Agustus lalu atau di hari yang sama keluarnya keputusan MK soal batas usia calon gubernur minimal 30 tahun saat penetapan. Kaisang juga mengajukan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Hingga hari ini, nasib Kaisang di Pilkada 2024 masih teka-teki. Jika tak terganjal putusan MK, Kaisang disebut akan maju sebagai Cawagup Jawa Tengah mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pemohon atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa
surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum.